pembelajaran metodologi kedua berdasarkan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, karena kita tadi sudah berdoa untuk mengawali kelas hari ini, Ibu tanya, gimana kalau kalian semua? Baik, Ibu. Oke, gimana untuk pembelajaran hari ini? Apakah kalian semua sudah siap? Ya, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu, terlebih dahulu. Untuk yang namanya dipanggil, silakan angkat tangan. Oke, Atika Ramadhani, Eftia Putri Andriani, Zahra Rita Syafari. Oke, karena kita udah absen dan hadir semua, Ibu mau tanya di sini, ada yang tahu nggak kita minggu lalu belajar tentang apa? Tentang himpunan, Ibu. Oke, ada yang tahu di sini himpunan kita apa? Saya, Ibu. Oke, boleh dia sekarang. Nah, himpunan itu dapat dibayangkan sebagai kumpulan benda berbeda yang berdefinisi dengan jelas dan dipandang sebagai satu-satunya utuh, Ibu. Oke, jadi dimana kita minggu lalu itu udah belajar tentang himpunan. Dimana himpunan itu ada suatu kejadian yang dipatahkan secara jelas dan nyata. Oke, jadi sebelum itu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, yang pertama itu kita akan menjelaskan dan menyimpulkan apa itu peluang dari yang akan kita lakukan hari ini. Terus yang kedua itu menjelaskan apa itu titik sampel dan ruang sampel. Dan yang terakhir itu kita akan mencari rumus peluang dari eksperimen yang kita lakukan hari ini. Jadi materi kita yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang peluang. Oke, baiklah anak-anak, untuk pembelajaran peluang ini itu sangat bermanfaat untuk kita semua. Dimana kita tuh dapat memprediksi atau menganalisis apa yang akan terjadi di depan dengan kita melakukan suatu kejadian. Nah, dimana kita juga dapat meminimalisir kerugian dari yang akan kita lakukan. Nah, di sini Ibu sebelum mulai kelas, Ibu ada pertanyaan sedikit. Yang pertama itu bayangkan kalian itu memiliki 4 permen. Terus di mana ada 4 permen itu rasa coklat, 3 permen rasa strawberry dan 3 permen rasa jeruk. Jika kamu mengambil 1 permen secara acak, apa yang akan kemungkinan apa yang akan terjadi dengan rasa permen? Ada yang jawab? Semua kemungkinan rasa permen yang bisa kami dapatkan itu dalam kasus seperti itu termasuk rasa. Dalam kasus ini, rasa permen itu 15 sampai 1 jeruk. Ya, bagus. Terima kasih pada Anda, jawabannya sudah tepat sekali. Boleh dibuka dulu nanti kan? Baiklah, kita akan mulai pembelajaran hari ini tentang peluang. Sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta kalian duduk menjadi kelompok, misalkan dibagi. Oke, karena kalian sudah duduk sesuai kelompok, Ibu di sini ada KPD, ada 2 poin. Akan kalian poin ini berfungsi untuk kalian mengerjakan secara KPD. Dan di sini Ibu akan bagikan terlebih dahulu. Jadi ini 2 poinnya satu kelompok. Jadi di sini Ibu akan jelaskan dulu untuk materi model kalian. Di mana di sini di halaman pertama, pertama tulis kalian dari kelompok berapa dan anggota kelompok kalian. Lalu hari, tanggal dan waktu sekarang kita pengerjaan. Lalu silakan kalian baca petunjuk penggunaan KPD yang sudah Ibu bagikan di KPD. Nah, di sini ada capaian pembelajaran dan juga pembelajaran yang dapat kalian baca secara mandiri. Nah, jadi jika dari kelas kalian 2 poin dan di sini ada tabel eksperimennya, dan silakan nanti ditulis dengan kalian melakukan eksperimen dari pelemparan 2 poin yang Ibu sudah kasih tadi. Nah, nanti silakan diisi tabel yang ini. Nah, tabel ini. Nanti silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di KPD ini mengenai peluang yang akan kalian cari. Oke, silakan Ibu beri waktu selama 45 menit. Ya, kok nanti kalian nanti malah pada yang kalian ambil dari gimana dari kelompok? Bisa lagi data yang ini nanti dari oke. Oke, kalian tadi udah pakai eksperimen dengan 2 poin. Gimana? Apakah sudah selesai pengerjaan KPD-nya? Sudah, Ibu. Oke, karena sudah selesai, Ibu minta satu kelompok untuk mempresentasikan dan menuliskan jawabannya di papan tulis. Dari kelompok siapa yang maju? Oke, boleh? Dari kelompok 1, siapa yang maju? Oke, silakan. Oke, boleh saya jelaskan ke teman-temannya apa hasil yang kalian dapat dari pengerjaan kelompok tadi? Oke, dari hasil yang kami dapatkan tadi, setelah kami menetapkan sebanyak 10 kali, tadi itu mendapatkan ruang sampel yang berbeda-beda, yaitu angka-angka, saya sendiri kami menggunakan angka yang sebagai kaki dan gambar sebagainya, dan itu mendapatkan ruang sampel angka-angka, angka gambar, dan gambar itu berarti ruang sampelnya ada 4. Kemudian ada soal 1B, itu kan titik sampel pada parameter poin,
itu kami menentukan titik sampelnya itu 28 untuk 28 itu DDM. Nah, tadi kemudian tentukan banyaknya anggota ruang sampel dan banyaknya titik sampel. Di pada satu C itu banyak ruang sampelnya dari satu A ada 4 dan banyak titik sampelnya yaitu DDM pada ruang sampel itu ada 1 berarti banyak titik sampel ada 1 dan banyak ruang sampel ada 4. Kemudian pada satu D apakah semua ruang sampel yang sama tapi tidak karena setiap ruang itu masih pelebaran bagian itu berbeda-beda. Kemudian pada gambar 2A pada soal 2A titik sampelnya ada 2 yaitu angka gambar dan gambar angka karena disuruh untuk muncul satu angka dan satu gambar. Nah, banyak ruang sampel berarti banyak titik sampel yaitu banyak ruang sampel dari satu ada 4 dan banyak titik sampel dari 2 ada 2. Kemudian ruang kejadian itu sesuai dalam bentuk banyak titik sampel kejadian dibagi banyak anggota ruang sampel berarti 2/4 sama dengan 1/2. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat rumus kalau kejadian sama dengan titik sampel kami misalkan TS dan ruang sampel kami misalkan NS. Dan berarti kalau kejadian itu rumusnya TS per NS. Oke, terima kasih atas itu kemarin. Oke, boleh diulang kepada Hasan. Oke, karena tadi Hasan sudah mempresentasikan jawaban dari kelompoknya itu kelompok 1, mungkin dari kelompok lain atau kelompok 2, apa jawabannya sama? Ya boleh sekarang ini. Yang kegiatan 1 itu kelompok B, jawaban kami berbeda. Jawaban kami itu iya, karena semua kemungkinan dari pelebaran kelompok ini selalu sama. Oh, berarti kalau menurut jawaban itu untuk pertanyaan yang B itu tadi dari kelompoknya ini menjawab pertanyaan 1B itu iya karena kenapa sih boleh diulangi? Iya, karena semua kemungkinan dari pelebaran kelompok ini selalu sama. Oke, kalau untuk dari hasil itu jawabannya tidak ya. Jadi untuk 1D apakah semua kelompok mendapatkan ruang sampel yang sama? Jawabannya benar kata ini, jawabannya tidak. Karena pasti ruang sampel dari pelebaran 2 poin adalah yaitu angka gambar, angka gambar, gambar angka dan gambar. Jadi untuk dari kelompok 1 mungkin bisa diperbaiki jawaban kayaknya. Jadi jawaban yang benar adalah iya untuk mendapat apakah semua kelompok mendapatkan ruang sampel yang sama itu jawabannya iya karena sama. Baik, tadi kalian sudah melaksanakan eksperimen yaitu mencari rumus peluang menggunakan 2 poin. Mungkin dari kalian ada yang ingin ditanyakan untuk materi kita hari ini? Baiklah, karena kalian tidak ada pertanyaan mengenai materi kita hari ini, ibu minta dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Mungkin yang mau menyimpulkan boleh akan Hari ini boleh sekarang silahkan. nah, kesimpulannya ini untuk peluang adalah ilmu yang mempelajari kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dalam suatu percobaan. Terus kalau ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan kecil yang dapat muncul dari percobaan pada tataran 2 poin. Nah, dari sini ruang sampelnya kita dapat yaitu sampelnya A, AG, BA, dan BG. Terus ada juga AA, AG, BA, dan BG pada poin 2. Di mana A adalah angka dan B adalah poinnya, gambarnya. Baik, ada yang ingin menambahkan kesimpulan lagi hari ini? Jauh. Baik, Pak Rizky, silakan. Baik, itu yang dilakukan dari sampel. Sampel itu ada anggota dari sampel. Itu hasil yang mungkin dari Baik, terima kasih kepada Zahra dan Julian. Boleh beri tepuk tangan lagi untuk Zahra dan Julian. Baik, tadi kita sudah dapat kesimpulan dari Zahra dan Julian tentang pembelajaran kita hari ini yaitu peluang ruang sampel dan titik sampel. Jadi benar kata Julian dan Zahra, di mana peluang itu adalah himpunan dari semua kejadian dalam suatu percobaan. Nah, di mana ruang sampel itu himpunan hasil dari percobaan dan titik sampel itu adalah anggota dari ruang sampel. Nah, jadi baik karena tadi sudah disimpulkan dan dari kelompoknya Hasan ini sudah benar mengenai bagaimana dari kami merumuskan suatu peluang kejadian. Nah, jadi di sini ibu akan menuliskan secara umum rumus dengan simbol yang sering digunakan untuk suatu peluang. Baik, di sini aku jelaskan di mana rumus peluang yang sering digunakan dengan sebagai secara umum. Jadi di mana PA itu merupakan suatu peluang kejadian sebenarnya yang direkayasa dan untuk PA itu adalah titik sampelnya. Jumlah titik sampelnya, banyak titik sampel, dan titik itu adalah banyaknya ruang sampel. Jadi sebenarnya dari hasil ini sudah tepat untuk rumusnya hanya ini yang kita gunakan secara umumnya. Baiklah, karena kita sudah melakukan tadi kalian sudah melakukan percobaan dengan kelompok kalian menggunakan 2 poin dan kita sudah tahu kalau kita hari ini belajar tentang peluang dan sudah disebutkan oleh teman-teman kalian. Mungkin apa saja sudah kalian kerjakan boleh dibuka dulu. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Itu ada sedikit PR untuk kalian. Silakan buka di halaman 289. Itu kalian kerjakan nomor 1 sampai dengan 10. Kerjakan tugas rumah. Sedangkan itu minggu depan. Baiklah, jangan lupa untuk kalian memberikan PR. Jadi minggu depan kita akan mempelajari tentang frekuensi harapan yaitu lanjutan dari peluang kejadian. Jadi yang kalian pelajari hari ini akan berkaitan dengan pertemuan minggu depan itu tentang frekuensi harapan. Jadi sekarang kalian bisa mempelajari terlebih dahulu apa itu frekuensi harapan dan bisa mengaitkannya dengan peluang yang kita pelajari hari ini.